Perkenalkan, nama saya Laurencia Ulandita Siga, NIM 1420119027. Di sini saya mempresentasikan tentang pengertian kepribadian. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pengertian kepribadian. Pengertian kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Dalam buku Agus Sujanto, DKK10, kata kepribadian berasal dari kata personality atau bahasa Inggris yang berasal dari kata persona, bahasa Latin yang berarti kedok atau topeng, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak, dan pribadi seseorang. Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi kepribadian, merupakan kecenderungan psikologi seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak, maupun perbuatan. Kemudian di sini ada kepribadian menurut pengertian sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, kepribadian juga bisa diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang. Seperti kepada orang yang sangat pemalu dipakai sebutan kepribadian pemalu. Kemudian kepada orang supel diberikan sebutan kepribadian supel, serta kepada yang lin-plan, penakut, dan semacamnya diberikan sebutan tidak punya kepribadian. Kemudian ada pengertian menurut psikologi. Dari sisi psikologi, Gordon Allport mengatakan bahwa kepribadian untuk suatu organisasi atau berbagai aspek psikis atau fisik yang juga merupakan struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian ialah suatu yang bisa berubah. Secara khusus, Allport mengatakan, kepribadian secara teratur tumbuh dan juga mengalami perubahan. Yang terakhir, pengertian kepribadian menurut para ahli. Yang pertama menurut Singer. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Yang kedua, menurut M. A. W. Bauer, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Kemudian menurut Kuber, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Dan yang keempat, yang terakhir, menurut Theodore R. Newcombe, kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Perkenalkan, nama saya Tony Gionaika Rosario Dalus. Saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepribadian. Tipe-tipe kepribadian terdiri dari 4, yaitu yang pertama sanguinis. Orang dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung hidup optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan risiko. Selain itu, tipe sanguin biasanya lemah dalam menoleransi kebosanan serta akan mencari variasi dan hiburan. Secara alami, sifat ini kadang-kadang negatif dalam memengaruhi hubungan percintaannya dan lainnya. Karena kepribadian ini berperilaku mencari kesenangan, banyak orang dengan kepribadian sanguinis cenderung berjuang dengan kecanduan atau ingin suatu hal dengan terus-menerus. Yang kedua, flegmatis. Seseorang dengan kepribadian flegmatis biasanya adalah orang-orang yang cinta damai. Tipe ini biasanya mencari keharmonisan antara pribadi dan hubungan dekat yang membuat orang-orang flegmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang penuh kasih.
Orang-orang flegmatis suka menjaga hubungan dengan teman lama, anggota keluarga yang jauh, dan tetangga. Dalam hal kepribadian, tipe flegmatis cenderung menghindari konflik dan selalu berusaha menengahi orang lain untuk memulihkan perdamaian dan harmoni. Yang ketiga adalah koleris. Seseorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Orang yang koleris terkenal sangat cerdas, analitis, logis, dan sangat praktis. Seorang koleris tidak menyukai pembicaraan singkat dan menikmati percakapan yang mendalam dan bermakna. Mereka lebih suka sendirian daripada di perusahaan dengan kepribadian lemah. Idealnya tipe ini suka menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memiliki minat profesional yang serupa. Yang terakhir adalah melankolis. Tipe melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya. Tidak seperti orang-orang sanguinis. Melankolis tidak suka mencari hal-hal baru dan berpetualangan, bahkan cenderung akan sangat menghindarinya. Seseorang dengan kepribadian melankolis tidak mungkin menikah dengan orang asing atau meninggalkan tanah airnya ke negara lain. Orang yang melankolis juga dikenal sangat sosial dan berupaya berkontribusi pada komunitas, sangat teliti dan akurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Lestari akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama ada faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor perkembangan internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi proses perkembangan seseorang. Faktor internal terbagi lagi. Yang pertama ada faktor biologis. Beberapa faktor biologis yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik fisik. Karakteristik fisik seseorang tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian. Pada umumnya, seseorang gadis yang memiliki karakteristik badan langsing dan tinggi dianggap cantik dan baik kepribadiannya. Sedangkan seseorang gadis yang gendut dan pendek sering dianggap gendut dan tidak cantik serta memiliki kepribadian yang jelek. Yang kedua ada persamaan biologis. Misalnya saudara kembar dalam satu keluarga akan memiliki sifat atau kepribadian yang hampir sama meskipun tidak akan sama persis. Atau orang yang memiliki biologisnya sama, misalnya orang yang sama-sama berperawakan gemuk akan memiliki persamaan kepribadian sebagaimana yang dimiliki oleh orang yang gemuk. Yang ketiga ada kematangan biologis. Kematangan biologis ini sangat erat kaitannya dengan umur atau usia setiap individu. Artinya, makin tinggi usia seseorang akan makin matang biologisnya. Sebagai gambaran, anak yang berumur 1 tahun belum bisa atau sulit dilatih bermain sepak bola. Berbeda dengan anak yang berusia 10 tahun, dia akan lebih mudah dalam bermain sepak bola. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor perkembangan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri seseorang yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Yang termasuk ke dalam faktor perkembangan eksternal antara lain, yang pertama ada lingkungan sekitar. Kehidupan manusia, khususnya seseorang, dibutuhkan banyak interaksi dengan seseorang lainnya. Faktor perkembangan lingkungan seperti halnya alam sekitar disebut sebagai faktor perkembangan eksogen. Pada usia ini, seseorang sudah siap memasuki dunianya, yakni masuk dunia komunikasi. Kemampuan berbicara, mobilitas, keikutsertaan sosial yang cepat. Keempatnya, mempercepat pertumbuhan intelektual seseorang. Kemampuan berbicara, mobilitas, keikutsertaan sosial yang cepat, kesemuanya mempercepat pertumbuhan intelektual seseorang. Pada masa usia seperti ini, telah mendapatkan besar perkembangan berbahasa mereka sebagai salah satu tugas belajar mereka yang penting. Kemampuan berbahasa yang dicapai akan memudahkan mereka belajar lebih lanjut.
Yang kedua ada orang terdekat. Dengan adanya orang-orang dekat dan orang tersebut dapat memberikan kepercayaan sehingga melalui orang-orang terdekatnya itu perkembangan kognitif seseorang dapat meningkat karena adanya dorongan dari orang-orang yang tersayang. Contohnya sahabat, orang tua, kakak, dan adik. Seperti kalau misalkan kita lagi down terus dikasih support sama orang-orang tersebut, maka semangat kita akan tumbuh lagi. Yang ketiga ada cara orang tua mendidik dan membina seseorang. Orang tua yang mendidik seseorang dengan cara bertahap dalam menjelaskan sesuatu hal dan mendidik seseorang dengan penuh kasih sayang, biasanya seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mereka akan mudah dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Contohnya orang tua mengajarkan tentang kepercayaan diri kepada seseorang disertai dengan memberikan dorongan. Yang selanjutnya, dan mereka akan mudah dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Contohnya orang tua mengajarkan tentang kepercayaan diri kepada seseorang disertai dengan memberikan dorongan. Yang selanjutnya ada jenis dan sifat pergaulan. Pergaulan seseorang dalam lingkungannya akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimunculkan dalam dirinya. Selanjutnya ada kelompok bermain di mana seseorang bergabung. Kelompok bermain yang diikuti oleh seseorang berpengaruh dalam perkembangan potensi seseorang. Yang terakhir ada budaya dan agama. Kebudayaan atau kultur secara tidak langsung ikut mewarnai situasi, kondisi, ataupun corak interaksi di mana seseorang itu berada. Faktor agama juga dapat sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi dan kebiasaan seseorang. Salah satunya adalah seseorang mulai tahu tentang kebersihan, yakni dengan melakukan buang air di tempat yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Yang ketiga ada faktor perkembangan bawaan. Pada waktu seseorang lahir, membawa berbagai kemungkinan potensi yang ada pada dirinya. Secara umum, kemungkinan potensi yang ada pada seseorang yang baru lahir adalah yang pertama ada bentuk tubuh dan warna kulit. Gen dari orang tua itu akan mempengaruhi jasmani dan tidak bisa dirubah oleh teknologi secanggih apapun. Yang kedua ada sifat. Warisan dari orang tua sama halnya dengan bentuk tubuh dan warna kulit tidak dapat diubah. Berdasarkan sifatnya, menurut Edward Sparringer, adalah manusia, ekonomi, teori, politik, sosial, seni, dan agama. Yang selanjutnya ada inteligensi, yaitu kemampuan umum untuk penyesuaian terhadap situasi atau masalah. Tes inteligensi yang standar adalah tes Binet-Simon, tes Webster, tes AMI alpha dan beta, tes progresif Manitest. Yang selanjutnya ada bakat, yaitu kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki seseorang. Bakat dapat diketahui dari tingkah laku seseorang atau dengan tes bakat. Bila seseorang tidak diberikan kesempatan untuk melatih bakatnya, maka bakatnya tersebut tidak akan berkembang. Yang selanjutnya ada penyakit atau cacat tubuh. Orang yang sehat atau memiliki tubuh lengkap tidak kurang suatu apapun dengan orang yang memiliki cacat tubuh atau sakit tertentu memiliki rasa yang berbeda dalam memandang diri sendiri, kehidupan, dan sekitarnya, sehingga secara langsung akan berpengaruh pada perkembangan psikologisnya. Yang terakhir ada pengalaman di masa kecil seseorang. Masa seseorang dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan. Masa seseorang awal dimulai ketika seseorang berusia antara usia 2-6 tahun. Pada masa seseorang awal, perkembangan fisik akan terlihat lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada masa bayi. Pada seseorang usia ini, faktor perkembangan pembawa seseorang akan mulai terlihat dan orang tua
atau orang yang lebih tua darinya akan memperoleh gambaran tentang kebiasaan dan kemampuan seseorang. Perkenalkan, nama saya Feren Febria Eliana Yesaya. Tahap perkembangan kepribadian ada 8. Yang pertama, masa bayi. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing, dia tidak akan mempercayainya atau akan menangis. 2. Masa kanak-kanak awal. Pada masa ini sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri, dalam arti duduk, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri, tanpa ditolong oleh orang tuanya. 3. Masa prasekolah. Pada masa ini anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Yang keempat, masa sekolah. Sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya, pada masa ini anak akan sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan-dorongan itu untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya yang sangat besar. Tetapi di pihak lain, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, kadang-kadang dia mengalami kesukaran. Yang kelima, masa remaja ditandai adanya sebagai persiapan ke arah kedewasaan, didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan yang dimiliki. Dia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri yang khas dari dirinya atau mencari jati diri. Yang keenam, masa dewasa awal. Kalau pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Mereka sudah mulai selektif. Dia membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. 7. Masa dewasa. Sesuai dengan namanya, masa dewasa, pada tahap ini individu telah mencapai puncak dari perkembangan sehingga memperkembangkan individu yang pesat. Yang ke-8, yang terakhir, itu masa hari tua. Pada masa ini individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan di dalamnya telah menjadi milik pribadinya. Pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati akhir. Mungkin ia masih memiliki beberapa keinginan atau tujuan yang akan dicapai, tetapi faktor usia, hal itu sedikit sekali kemungkinan untuk dicapainya. Hai, perkenalkan nama saya Kristi Antafilanika Marbun dengan NIM 1420119017. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan dalam memahami kepribadian. Pendekatan dalam memahami kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam memahami kepribadian. Kepribadian itu sendiri bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada prailmiah dan ilmiah. Nah, selanjutnya akan menjelaskan prailmiah. Nah, di sini ada pengertian prailmiah. Prailmiah adalah usaha dalam memahami tingkah manusia yang dilandasi oleh upaya pembuktian yang dapat dipercaya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan beberapa pemahaman tentang prailmiah. Yang pertama ada cirologi. Cirologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari kepribadian manusia melalui guna tantangan. Nah, di sini kita bisa melihat kepribadian dan sikap kita melalui guna tantangan. Yang kedua ada astrologi, adalah ilmu pengetahuan tentang perbintangan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar dominasi benda-benda angkasa terhadap apa yang sedang terjadi di alam, termasuk kelahiran seseorang. Ilmu ini terkadang ada yang benar dengan kepribadian kita seseorang atau ada pun yang sebaliknya. Yang ketiga ada grafologi. Grafologi itu ilmu pengetahuan yang menjelaskan kepribadian seseorang dengan tulisan tangan orang tersebut. Nah, kita kan kadang ada tahu tuh orang-orang yang bisa menulis kepribadian kita melalui tulisan tangan. Itu tuh ilmunya grafologi. Selanjutnya ada fisiognomi, adalah pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar keadaan wajah. Karena keadaan wajah setiap orang itu kan beda-beda, berarti sifat dan wataknya pun berbeda-beda.
Selanjutnya ada ilmu penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar keadaan tengkorak. Nah, dasar pemikiran ajaran mereka yaitu semua fungsi terdapat di otak. Jika salah satu keadaannya luar biasa, maka pusat otak pun luar biasa besarnya. Yang terakhir ada ilmu onikologi, yaitu ilmu yang memahami kepribadian seseorang atas dasar warna dan bentuk kukunya. Itu saja yang pendekatan prailmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi pendekatan dalam ilmiah. Nah, kita mulai dari tipologi ya. Tipologi itu adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor. Misalnya karakteristik fisik, psikis, dan nilai-nilai budaya. Nah, tipologi itu sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, tipologi Hippocrates Galenus. Kedua, tipologi Viola. Ketiga, tipologi Squad. Keempat, tipologi Sheldon. Dan kelima, tipologi temperamen. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tipologi yang tadi saya ucapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi Hippocrates Galenus. Menurut pandangan hidup Hippocrates menyatakan bahwa dalam tubuh orang terdapat 4 macam cairan yang memiliki sifat seperti keempat unsur alam. Yang pertama, sifat kering dimiliki oleh kol atau empedu kuning. Yang kedua, sifat basah dimiliki oleh melankol atau empedu hitam. Yang ketiga, sifat dingin dimiliki oleh phlegma atau lendir. Dan keempat, sifat panas dimiliki oleh sanguis atau darah. Keempat cairan ini ada dalam tubuh dengan proporsi yang tidak selalu sama antara individu satu dengan lainnya. Dominasi salah satu cairan tersebut yang menyebabkan timbulnya ciri khas pada setiap orang. Di sini saya akan menjelaskan kole atau koloresis memiliki ciri khas, bekerja keras, disiplin, bertanggung jawab, memiliki kelemahan, kurang merasakan kasihan terhadap orang lain. Yang kedua ada melankole atau melankolis, yang memiliki ciri khas yang menyukai estetika keindahan hidup, perasaannya sangat kuat dan sangat sensitif. Kelemahannya cenderung sangat dikuasai oleh perasaan dan mendasari hidupnya sehari-hari. Contohnya seperti mudah kecewa dan muram. Yang ketiga ada phlegma atau phlegmatis, yang memiliki ciri-ciri tenang, mudah menyembunyikan perasaannya, namun memiliki kelemahan, tidak mau bersusah payah. Yang keempat ada sanguis atau sanguin, yang memiliki ciri-ciri banyak kekuatan, bersemangat, mudah bersosialisasi, namun memiliki kelemahan, cenderung bertindak sesuai emosi dan keinginannya. Selanjutnya ada tipologi Viola, yaitu atas dasar aspek. Viola itu menemukan 3 golongan antara tipe bentuk tubuh manusia. Aspek pertama yaitu tipe microsplanchnis, yaitu bentuk tubuh yang ukurannya menegaknya lebih daripada perbandingan biasa, sehingga yang bersangkutan akan terlihat tinggi atau jangkung. Nah, di sini ada tipe macroplanchnis, bentuk tubuh yang ukuran mendatarnya lebih daripada perbandingan biasa, sehingga yang bersangkutan akan terlihat pendek. Selanjutnya ada C, tipe normoplanchnis, yaitu bentuk tubuh yang ukuran menegak dan mendatarnya selaras, sehingga tubuh kelihatan selaras pula. Selanjutnya ada tipologi Squad yang memiliki 4 tipe. Yang pertama ada tipe muskuler, kedua ada respiratoris, ketiga ada digestif, dan keempat ada cerebral. Pertama saya akan menjelaskan tipe muskuler. Tipe muskuler itu dimiliki oleh orang fungsi motoriknya paling menonjol dibanding fungsi tubuh yang lain, yang memiliki ciri khas tubuh kokoh, otot berkembang dengan baik, dan organ-organ tubuh berkembang secara selaras. Kedua ada tipe respiratoris, yaitu tipe pada orang yang memiliki fungsi pernapasan kuat, ciri-cirinya muka lebar serta toraks dan leher besar. Yang ketiga ada tipe digestif, yaitu terdapat pada orang yang memiliki fungsi pencernaannya kuat. Ciri-cirinya mata kecil, toraksnya pendek dan besar, rahang serta pinggang besar. Selanjutnya ada tipe cerebral, orang yang memiliki susunan saraf sentral yang kuat dibanding fungsi tubuh lainnya, yang memiliki ciri-ciri dahi menonjol ke depan, dengan rambut di tengah, mata bersinar, daun telinga lebar, serta kaki dan tangan kecil. Selanjutnya ada tipologi Sheldon. Nah, menurut Sheldon, dominasi dari salah satu lapisan akan menyebabkan kekhasan terhadap bentuk. Dengan demikian,
Maka ada 3 tipe manusia berdasarkan bentuk tubuhnya, yaitu, yang pertama di tipologi Sheldon itu ada tipe endomorph. Tipe ini merupakan tipe yang disebabkan oleh dominannya komponen endorfoni terhadap 2 komponen lainnya. Bentuk tubuh ini kelihatan lembut, gemuk, berat badan relatif rendah. Selanjutnya ada tipe mesomorph. Bagian-bagian tubuh yang berasal dari mesoderm relatif berkembang lebih baik, yang ditandai dengan otot pembuluh darah dan jantung dominan. Bentuk tubuh ini kelihatan kokoh dan keras. Yang terakhir ada tipe ektomorph, yaitu tipe organ-organ yang berasal dari ektomorph kulit atau sistem syaraf yang terutama berkembang. Bentuk tubuh tipe ektomorph terlihat jangkung, dada kecil dan pipih lemah, dan otot-otot tidak berkembang. Yang terakhir tuh ada tipologi temperamen. Tipologi temperamen merupakan tipologi yang disusun berdasarkan karakteristik segi kejiwaan yang memiliki beberapa tipe. Ada tipologi Plato. Menurut tipologi Plato itu, manusia memiliki 3 macam, yaitu pikiran, kemauan, dan hasrat. 1. Tipe manusia yang dikuasai oleh pikirannya, itu cocok untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Yang kedua, tipe manusia yang dikuasai oleh kemauannya, cocok untuk menjadi tentara. Yang ketiga ada tipe manusia yang dikuasai oleh hasratnya, cocok untuk menjadi pekerja tangan. Selanjutnya ada tipologi Hemans. Yang pertama, emosionalitas, mudah tidaknya perasaan terpengaruh oleh kesan-kesan. Yang kedua, proses pengiring, yaitu kuat lemahnya kesan, ada dalam kesadaran setelah faktor yang menimbulkan kesan tersebut tidak ada. Yang ketiga, aktivitas. Banyak sedikitnya peristiwa kejiwaan menjelma menjadi tindakan nyata. Masing-masing kualitas kejiwaan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kuat dan lemah. Selanjutnya ada tipologi kebudayaan yang dikembangkan oleh Edward Spangler. Dia menyatakan bahwa kebudayaan atau kultur merupakan sistem nilai, karena kebudayaan itu tidak lain adalah kumpulan nilai budaya. Di dalam tipologi kebudayaan itu ada bidang-bidang yang berhubungan dengan manusia. Ada 4, yaitu pengetahuan, ekonomi, kesenian, dan keagamaan. Yang B itu bidang-bidang yang berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat. Contohnya tuh ada dalam kemasyarakatan dan politik. Terima kasih kepada Ibu Bapak dosen yang telah membimbing kami dan mendengarkan tugas kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Cynthia Daryanti, NIM saya 1420 119050. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam gangguan kepribadian. Yang pertama ada gangguan kepribadian paranoid. Dengan kondisi ini, penderita gangguan kepribadian paranoid merasa bahwa orang-orang selalu mencoba untuk memanfaatkan mereka, bahkan ketika tidak ada penjelasan logis sekalipun di balik kecurigaan itu. Penderita gangguan kepribadian ini bisa marah ketika seseorang mempertanyakan dirinya atau tidak mau memberitahu seseorang mengenai diri mereka karena mereka akan dimanfaatkan. Semua ini membuat penderita gangguan kepribadian skizoid kesulitan untuk mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang sehat. Gangguan kepribadian skizoid. Gangguan kepribadian skizoid kesulitan untuk mengekspresikan emosinya. Penderita gangguan kepribadian ini hanya menunjukkan sedikit reaksi atau tidak sama sekali ketika seseorang meneriakinya atau ketika orang-orang memujinya. Hal ini membuat mereka sering dianggap dingin dan tidak ramah. Penderita gangguan kepribadian skizoid juga sulit untuk merasakan kesenangan dan tidak tertarik dengan hubungan seksual. Mereka juga sering dianggap tidak memiliki tujuan dan ambisi. Gangguan kepribadian skizotipa. Orang yang menderita gangguan kepribadian skizotipa memiliki kepercayaan yang aneh. Contohnya seperti bisa membaca pikiran orang lain. Penderita gangguan ini tidak bereaksi terhadap sesuatu yang membuat kebanyakan orang merasa emosional dan kadang meragukan atau mencurigai niat orang lain. Orang-orang mungkin tidak tahu bagaimana cara merespon ocehan dan percakapan yang tidak jelas dari penderita gangguan ini. Seorang dengan gangguan kepribadian skizotipa dapat merasa sangat cemas saat berada di sekitar orang-orang selain keluarganya sendiri dan lebih memilih untuk kesendirian. Yang keempat, gangguan kepribadian antisosial. Penderita ini dapat membuat marah, menipu, atau memperlakukan orang lain dengan buruk untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka tidak peduli mengenai apa yang salah dan benar. Mereka bisa berbohong dan melakukan sesuatu yang sembrono, kasar, dan bahkan ilegal. Seseorang dengan gangguan ini tidak merasa menyesal ketika melukai orang lain.
dan juga rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan serta alkohol. Orang-orang dengan kondisi ini kadang kesulitan untuk mempertahankan pekerjaan atau mengurus keluarga mereka. Yang kelima, gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Penderita gangguan kepribadian ini memiliki perasaan yang kuat berupa amarah, kesedihan, dan kecemasan yang tiba-tiba berubah. Perasaan mereka dapat berubah secara ekstrem. Di suatu hari mereka menjadi teman yang baik, dan di kemudian hari menjadi seorang yang mengerikan. Seorang dengan gangguan kepribadian ambang bertindak secara impulsif, seperti melakukan penyalahgunaan obat-obatan, menyetir ugal-ugalan, dan melakukan seks yang berisiko jika mereka tidak memiliki perasaan yang kuat mengenai dirinya sendiri. Kenalkan, nama saya Triomake Utami, saya dari mahasiswa keperawatan 2019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Cynthia, yaitu tentang gangguan kepribadian. Yang keenam, gangguan kepribadian histrionik, yaitu seseorang dengan gangguan kepribadian histrionik memiliki keinginan kuat untuk diperhatikan. Penderita gangguan kepribadian ini mungkin memiliki kemampuan sosial baik, namun penggunaannya membuat diri mereka menjadi lebih pusat perhatian. Penderita gangguan ini sering terlalu khawatir mengenai penampilan mereka dan sengaja berpakaian untuk menarik perhatian orang lain. Yang ketujuh yaitu gangguan kepribadian narsis. Seseorang dengan kepribadian ini selalu ingin membuat mereka tertarik lebih baik, bahkan jika harus melukai atau mengabaikan seseorang untuk melakukannya. Penderita gangguan kepribadian ini biasanya sering pamer atau pura-pura menjadi bukan dirinya sendiri. Mereka juga tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, terutama jika mereka merasa lebih penting. Yang kedelapan yaitu gangguan kepribadian menghindar. Gangguan ini merupakan salah satu kelompok dari kondisi yang dinamakan gangguan kepribadian cemas, yang ditandai dengan perasaan gugup dan takut. Orang-orang gangguan ini memiliki kepercayaan diri yang rendah. Mereka juga memiliki rasa takut yang luar biasa terhadap penolakan dan penilaian buruk orang lain. Yang kesembilan yaitu gangguan kepribadian obsesif kompulsif, keinginan untuk mengontrol orang, pekerjaan, dan situasi berasal pada inti gangguan ini. Perhatikan terhadap peraturan detail dan ketertiban biasa menjadi ekstrim. Seseorang dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif sulit untuk bersantai dan merasa ingin melakukan segalanya sendiri. Yang ke-10 yaitu gangguan kepribadian dependent, yaitu penderita gangguan kepribadian ini bisa menjadi lebih manja karena mereka benci dengan siapa paling dekat dengan dirinya. Mereka dapat merasakan ketakutan hebat ketika berpikir mereka dapat kehilangan seseorang yang mereka andalkan. Penderita gangguan ini tidak percaya diri dan tidak tertarik untuk mencoba hal baru. Keputusan sehari-hari pun dapat menjadi sulit karena mereka butuh persetujuan dari orang lain. Perkenalkan, nama saya Cici Bella Silaban dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian. Menurut teori psikoanalitik Sigmund Freud, kepribadian terdiri dari 3 elemen. Ketiga unsur kepribadian itu kenal sebagai ID, ego, dan superego, yang bekerja sama untuk menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Yang pertama, ID. ID adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Menurut Freud, ID adalah sumber segala energi psikis sehingga komponen utama kepribadian. Yang kedua ialah ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Menurut Freud, ego berkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dalam dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Yang ketiga ialah superego. Komponen terakhir untuk mengembangkan kepribadian adalah superego. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi, moral, dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua
dan masyarakat. Kami rasa benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Perkenalkan, nama saya Siena Maria Pereira Tilmang, NIM 1420119014. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian, watak, dan tabiat. Kepribadian sebagaimana dikemukakan di atas bahwa salah satu pengertian kepribadian adalah bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu lain, atau suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkat laku dan pemikiran individu secara khas sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Watak ialah kepribadian yang dipengaruhi oleh motivasi mengarahkan kemauan sehingga orang tersebut bertindak. Jadi dimaksudkan bahwa kepribadian seseorang menunjukkan tindakan akibat kemauan yang teguh dan kukuh, maka ia dinamakan seorang yang berwatak atau sebaliknya. Kata watak dipengaruhi apabila orang bermaksud mengenakan norma-norma kepada orang yang sedang dibicarakan. Misalnya ungkapan, ia orang yang pandai tetapi sayang, tidak berwatak, dan ia orang terdidik tetapi tak punya watak. Orang berwatak apabila sikap, tingkat laku, dan perbuatannya dipandang dari segi norma-norma sosial adalah baik dan sebaiknya arti deskriptif. Tabiat, pengertian temperamen dan kepribadian sering juga dipergunakan secara tertukar. Temperamen adalah kepribadian yang lebih bergantung pada keadaan bidainya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tabiat adalah konstitusi kejiwaan.